Mantap banget nih ya, dari aplikasi pinjol ilegal yang baru rilis ini, gue berhasil mencairkan senilai Rp3.600.000, padahal kredit skor gue jelek. Jadi buat kalian yang kredit skornya jelek, aplikasi ini cocok banget nih, karena dia memberikan limit yang besar walaupun kredit skornya jelek. Untuk aplikasi yang gue bahas ini, tidak ada biaya layanan, jadi jumlah pinjaman dan jumlah yang diterima di rekening kalian itu tanpa potongan. Yang ingin pinjamannya di ACC seperti gue, kalian bisa tonton video ini sampai habis ya, jangan ada yang di skip karena ada poin-poin pentingnya agar pinjaman kalian di ACC. Ini adalah pinjaman dana langsung cair, pinjol ilegal, aman galbay tanpa DC lapangan. Nah oke teman-teman, kali ini gue sudah berhasil masuk di dalam aplikasinya ya. Karena aplikasi yang satu ini tidak berbasis di OJK, jadi aplikasi yang satu ini memerlukan izin akses di handphone kalian. Izin aksesnya itu ada file-file penting kalian, itu akan diakses oleh aplikasi yang satu ini. Lokasi kalian dan kontak kalian juga akan diakses oleh aplikasi yang satu ini. Jadi buat kalian ingin melakukan pinjaman ataupun ingin menggalbay aplikasi pinjol yang gue bahas ini, kalian gunain aja handphone cadangan ya. Isi aja foto-foto dari Google ataupun kontaknya simpan kontak aktif 10-20 kontak. Yang hanya mempunyai satu handphone, kalian bisa backup data-data kalian terlebih dahulu ya. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sebar data ataupun yang lainnya. Nah, oke, di sini buat kalian yang sudah mengizinkan aksesnya ataupun buat kalian yang sudah setuju dengan kebijakan privasi dari aplikasi yang satu ini, langsung aja klik setuju yang ada di bawah sini. Oke, di sini langsung aja konfirmasi ya. Nah, untuk tampilan awal aplikasinya seperti ini. Dia memberikan jumlah limitnya hingga 20 juta rupiah. Tingkat bunga harian 0,02% dan 0,03%. Siklus pinjaman 91 sampai 365 hari. Nah, untuk memastikan mendapatkan pinjaman dan ini benar atau enggak, langsung aja ajukan pinjaman ya. Nah, buat kalian yang ingin mengikuti step by step dari gua, siapin aja KTP-nya yang paling utama, yaitu handphonenya. Jika sudah disiapkan semua, langsung aja klik pinjam now yang ada di sini ya. Dan lagi-lagi untuk aplikasi yang satu ini memerlukan izin akses di handphone kalian, yaitu minta izin baca daftar aplikasi Anda. Bahkan aplikasi Anda juga bisa tersadap oleh aplikasi yang satu ini ya. Kenapa di sini gue saranin untuk mempunyai dua handphone? Karena ya kayak gini, kalian tidak mempunyai privasi jika mengizinkan aksesnya. Di sini langsung aja klik setuju karena ini adalah HP kedua gue ataupun HP cadangan gua. Setelah itu di sini kalian akan diarahkan untuk mendaftar akunnya. Masukkan nomor handphone yang valid ya. Kalau bisa nomor handphone ini harus aktif selama minimal 3 bulan. Jadi tidak boleh di bawah 3 bulan ya. Kalau di bawah 3 bulan maka pinjaman kalian justru akan ditolak. Jadi di sini masukin aja nomor handphonenya. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk nomor handphonenya. Oke teman-teman, setelah berhasil mendaftar akun, di sini akan langsung diarahkan untuk mengisi bagian pekerjaan, nama perusahaan dan pendapatan bulanan kotor. Kalian ikuti aja step by step dari gua agar pinjaman kalian di ACC. Nah, buat kalian yang sedang tidak bekerja ataupun pinjaman kalian tidak terdaftar oleh aplikasi ini, kalian ikuti aja dari gua, yaitu caranya pilih dari Google, cari aja CV ataupun PT yang masih beroperasi hingga saat ini ya. Disarankan kembali CV ataupun PT-nya itu tidak jauh lokasinya dari KTP kalian. Jadi masih satu kota ya. Untuk pendapatan bulanan ini, kalian bisa isi dengan UMR kota kalian aja, jangan dibesar-besarin. Karena biasanya para peminjam itu ngisi dibesar-besarin agar mendapatkan limit yang besar ataupun supaya pinjamannya di ACC. Justru itu akan ditolak malah guys. Karena pasti dari aplikasinya juga sistemnya akan mengecek untuk UMR kota kalian. Jika nominalnya jauh dari UMR kota kalian yang kalian isi di sini, malah pinjaman kalian akan ditolak. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk memasuki di step yang kedua. Untuk step yang kedua, di sini kalian harus mengisi 2 kontak darurat. Diwajibkan 2 kontak darurat ini harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Nah, kalian bisa isi dengan nomor .wc ya, itu biasanya banyak sekali di tiang-tiang listrik. Tapi di sini gue tidak merekomendasikan kalian mengisinya dengan nomor teman kalian, saudara kalian ataupun orang tua kalian sendiri. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jika kalian telat bayar ataupun jika kalian menggalbay, yang pasti 2 kontak darurat ini akan terus dihubungi oleh sistem DC-nya. Sebelum kalian mengisi kontak darurat yang ada di sini, disaranin juga kalian pernah melakukan log panggilan ya di sini. Jika belum pernah melakukan log panggilan, usahain
kalian untuk melakukan log panggilan terlebih dahulu. Jangan lama-lama, 3 detik aja ataupun gak usah diangkat juga nggak masalah. Setelah itu kalian baru cantumkan nomor kontak daruratnya di sini. Oke, di sini gua akan mengisi kontak daruratnya terlebih dahulu. Step yang selanjutnya yaitu di sini harus memfoto KTP bagian depan. Nah, ini syarat wajib untuk pinjaman online manapun ya. Dan untuk fotonya ini hasilnya harus benar-benar jelas, tidak boleh blur sama sekali. Jika kamera kalian kurang jelas, kalian bantu aja dengan pencahayaan yang cukup ya, agar hasilnya maksimal. Oke, tunggu sebentar ya. Gua akan memfoto KTP gue terlebih dahulu dan melihat tampilan berikutnya. Setelah memfoto KTP bagian depan, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk bagian nama lengkap, nomor identifikasi ataupun NIK kalian akan terisi otomatis ya, dan juga tanggal lahirnya. Jika sudah terisi otomatis, maka kalian harus cocokin lagi nih dengan KTP kalian. Ada yang salah nggak nih angkanya? Kebetulan di sini juga nama lengkap gue salah satu huruf ya, jadi kalian bisa koreksi terlebih dahulu sebelum memasuki di step yang berikutnya. Nah, untuk bagian sini kalian isi aja sesuai dengan KTP kalian ya. Untuk status pernikahan ini, walaupun kalian sudah menikah, tapi di KTP kalian bacaannya belum menikah, kalian isi aja belum menikah ataupun belum kawin. Untuk pengalaman pendidikan terakhir, cocokin juga dengan data diri kalian. Tujuan pinjaman kalian bisa isi dengan biaya kesehatan ataupun biaya persalinan. Di sini ada biaya persalinan ya. Yang terakhir bagian email, kalian isi aja email aktif ya, tidak masalah. Jadi kalian isi aja untuk emailnya. Dan untuk tampilan ini adalah step yang terakhir, yaitu kalian harus mengisi nomor rekening. Nama rekening ini harus sesuai dengan nama KTP yang kalian gunain untuk verifikasi di awal. Jadi tidak bisa menggunakan rekening orang lain ya. Buat kalian yang tidak mau punya akun rekening, kalian ikuti aja step by step dari gua, yaitu yang pertama pilih Bank Permata. Untuk nomor rekeningnya kalian masukin kode pencairannya ya, yaitu kodenya 8528. Nah, setelah ini kalian langsung aja masukin nomor dana kalian. Contoh nih 0852 dan seterusnya. Jadi tidak ada tambahan apapun ya. Setelah 8528 langsung aja nomor dana kalian. Untuk di bawahnya juga sama, karena ini adalah ketik ulang nomor rekening kalian. Kalian isi 8528 dan dilanjutkan dengan nomor dana kalian. Nah, di sini gua akan mengisi terlebih dahulu ya untuk memasuki di tampilan yang berikutnya. Oke teman-teman, di sini gua mendapatkan limitnya senilai Rp3.600.000 ya. Ini nggak bisa digeser, dikecilin atau dibesarin. Untuk Rp3.600.000 ini dari dua produk, yaitu tas rupiah yang pertama senilai Rp1.800.000. Kita lihat di sini tidak mempunyai biaya layanan ya. Jangka waktu pinjaman 91 sampai 180 hari. Bunga pinjamannya Rp81.900 sampai Rp162.000. Jadi tidak pasti ya untuk bunga pinjamannya. Dan untuk produk yang kedua dari Halo Uang senilai Rp1.800.000. Untuk biaya layanan dan bunga pinjamannya sama ya semuanya. Tapi gue nggak tahu di sini kenapa jangka waktu pinjamannya 91 sampai 180 hari. Takutnya ini jebakan ya. Karena biasanya pinjol ilegal itu hanya mempunyai tenor ataupun jangka waktu pinjamannya selama 7 hari aja, paling lamanya 14 hari. Tapi buat kalian sebelum mengajukan pinjaman, kalian pikir-pikir terlebih dahulu ya, karena aplikasi pinjol ilegal ini sebenarnya berbahaya. Nah, buat kalian yang para pemain ataupun sudah terbiasa menggalbay, nggak apa-apa ya ajuin pinjaman di aplikasi yang satu ini. Karena dari pihak OJK-nya pun menyarankan untuk menggalbay aplikasi pinjol ilegal. Kenapa seperti itu? Karena untuk memberantas aplikasi pinjol-pinjol nakal yang tidak terdaftar di OJK ya. Oke, di sini gue langsung aja ajukan pinjaman untuk memastikan bahwa pinjaman gue akan dicairkan atau tidak ya. Kredit skor gue jelek di sini, jadi gue nggak tahu akan dicairkan atau enggak. Oke, di sini pinjaman gue masih dalam verifikasi. Kita coba tunggu aja beberapa menit. Mudah-mudahan si pinjaman ini akan cair. Dan alhamdulillah di sini setelah gue menunggu beberapa menit, pinjaman gue telah dicairkan ya, senilai Rp3.600.000. Jadi untuk aplikasi yang satu ini, walaupun kredit skor kalian jelek, tidak berpengaruh ya. Buktinya di sini kredit skor gue jelek masih bisa mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini dan mendapatkan limit yang sangat besar. Untuk jumlah yang diterima di rekening gue sama ya, tidak ada potongan sama sekali. Jadi aplikasi pinjol ilegal yang satu ini tidak mempunyai biaya layanan yang cukup tinggi seperti pinjol ilegal pada umumnya. Jadi buat kalian yang ingin mencairkannya seperti gue, kalian playback aja video gue ya, tonton sampai selesai karena ada poin-poin pentingnya agar pinjaman kalian di ACC. Untuk aplikasi yang gue bahas tadi bernama Ada Kredit ya. Kalian bisa temui aplikasi yang satu ini di Get Apps handphone kalian ataupun browser handphone kalian. Gue tidak mengecek kalau di Play Store ada atau enggak, karena ini adalah aplikasi download bawaan dari HP Xiaomi. Jadi buat kalian yang HP-nya Xiaomi, kalian bisa temui aplikasi yang satu ini di Get Apps handphone kalian. Aplikasi yang satu ini baru terunduh sebanyak 2000 unduhan. Jadi aplikasi
aplikasi yang satu ini baru rilis ya. Buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak ataupun buat kalian para pemain Galbay, kalian sikat aja nih aplikasi yang satu ini. Karena untuk membantu pihak OJK ya, untuk memberantas aplikasi pinjol-pinjol nakal seperti ini, jadi aplikasi yang satu ini aman banget untuk di Galbay karena tidak mempunyai DC lapangan. Mungkin sampai sini aja video kali ini. Buat kalian yang ada permasalahan dalam pencairan, kalian bisa komentar di bawah. Ataupun buat kalian yang sudah mencairkan pinjaman online yang satu ini seperti gua, kalian juga bisa komentar di bawah ya, agar membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol ilegal yang aman Galbay. Mungkin sampai sini aja video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.